Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Saya sangat percaya dan sangat berbahagia bisa berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini, Rabu 25 Agustus 2021, kita ada semua semata-mata hanya karena kasih karunia-Nya. Sebab itu, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam semua aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita datang mencari wajah Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 9 ayat 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mazmur pasal 9 ayat 12. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai dengan 16. Markus pasal 16 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Markus pasal 16 ayat 14 sampai dengan 16. Tuhan acap kali memakai orang-orang yang terbatas untuk mengerjakan hal-hal yang tidak terbatas, supaya dengan demikian anugerahnya nampak dengan jelas. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebab ketika orang-orang yang luar biasa berhasil mengerjakan hal-hal yang biasa, maka ia akan beranggapan bahwa keberhasilan tersebut adalah karena kehebatan dirinya. Ia akan cenderung melupakan Tuhan dan memuji dirinya sendiri. Benarkah seperti itu kekasih Kristus? Coba kita koreksi diri kita. Siapa tahu kita juga seperti itu. Kita sering cenderung melupakan Tuhan dan memuji diri kita sendiri pada saat kita bisa sukses dalam satu kegiatan. Itu sebabnya
tak jarang Tuhan menyuruh orang biasa untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Supaya dengan demikian, ketika mengalami keberhasilan, mereka menyadari bahwa hal itu adalah karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Sehingga sebaliknya, dari menepuk dada mereka di dalam kerendahan hati, mereka akan memuji-muji Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, besarnya anugerah Tuhan tersebut dapat kita lihat dari perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid-Nya, sebagaimana yang dicatat di dalam Markus pasal 16. Di situ ditulis bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada mereka, kepada ke-11 orang murid-Nya. Ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Karena sampai saat itu, mereka belum percaya kepada kebangkitan Yesus dari kematian. Kekasih Kristus, saudara perhatikan baik-baik, para murid Yesus yang sudah mengikuti Yesus setiap hari masih tidak percaya atas kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana saudara dan saya? Seringkali kita berkata, kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tapi benarkah kita percaya dengan sekuat tenaga kita atau hanya di mulut bibir saja? Saudara, kalau kita perhatikan selanjutnya, bagaimana murid-murid Yesus? Namun segera sesudah itu, ia menyuruh mereka untuk pergi ke seluruh dunia, guna memberitakan Injil kepada segala makhluk. Tugas kita bersama, kekasih Kristus, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia. Saudara, kalau saudara sadar, saudara sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, saudara tidak boleh berhenti di dalam memberitakan Injil Kristus. Karena ini merupakan amanat daripada Tuhan Yesus Kristus kepada kita pengikutnya. Suatu tugas yang sangat besar yang melampaui kemampuan yang terbatas dari para muridnya yang lemah imannya tersebut. Itulah anugerah. Itulah anugerah. Di dalam anugerahnya tersebut, ia memakai orang-orang yang terbatas untuk mengerjakan hal-hal yang tidak terbatas. Supaya dengan demikian, segala pujian hanya diperuntukkan bagi namanya. Kekasih Kristus, kita harus sadari bahwa Tuhan adalah Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan mampu untuk mengerjakan segala sesuatu. Bahkan Tuhan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan harusnya kita sadari juga kalau kita ini adalah ciptaannya yang mulia. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk kita tidak mengerjakan perintah-perintahnya. Justru saudaraku, kemarin saya berkata bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu bukan karena kekuatan dan gagahnya kita, bukan karena pintarnya kita, bukan karena kita punya uang, bukan karena kita punya posisi, tetapi semua hanya karena anugerahnya. Oleh sebab itu, kita harus selalu sadar. Kita harus menghormati, menghargai anugerahnya. Bagaimana kita menghormati, menghargai anugerahnya? Ya, kita harus melakukan semua perintah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Kalau kita tidak mengerjakannya, kalau kita tidak taat, tidak setia kepada firman-Nya, maka sesungguhnya kita tidak menghormati Dia. Kita tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dan Raja. Oleh sebab itu,
kekasih Kristus, berhati-hatilah di dalam perkataan-perkataan kita yang emosional itu. Seringkali kita sudah terlibat dalam pelayanan, kita merasa bahwa kita hebat, kita kuat, wow kita luar biasa, apalagi kalau kita disanjung, dipuji sama orang, kita melupakan bahwa sesungguhnya semua hanya karena anugerahnya kita boleh melakukan itu. Oleh sebab itu, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita petik pelajaran pada pagi hari ini, bahwa segala sesuatu hanya karena seizin Tuhan, kita boleh melakukannya itu dengan keberhasilan. Dan ingat, kalau kita boleh berhasil, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata hanya karena anugerahnya. Oleh sebab itu, saudara melihat secara sederhana, Tuhan memakai orang-orang yang terbatas untuk mengerjakan hal-hal yang tidak terbatas. Jadi saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu berkata bahwa saya tidak sanggup, saya tidak bisa. Sekalipun saudara bisa, sekalipun saudara sanggup, kalau tanpa Tuhan, maka saudara tidak akan berhasil. Oleh sebab itu pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, sadarlah. Kalau Tuhan memerintah kita untuk mengerjakan apa yang Ia mau, lakukanlah dengan sekuat tenaga. Lakukanlah dengan segenap hati. Lakukanlah dengan serius. Dan ingat, Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus meneguhkan apa yang kita kerjakan dengan pertolongannya, sehingga kita bisa berhasil. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, saya mengajak kita berdoa, mengaminkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa hidup kami adalah semata-mata karena anugerah-Mu. Apabila Engkau berkenan menyelamatkan diri kami dari kegelapan dan menganugerahkan kehidupan yang kekal, itu adalah karena anugerah-Mu. Dengan anugerah-Mu itu pula Engkau telah membuka kesempatan bagi diri kami untuk hidup dengan berguna, bermakna. Demikian pula kalau Engkau menuntun diri kami untuk mengisi kehidupan ini bukan dengan kesia-siaan, namun dengan kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Itu juga karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Mengawali hari ini, kami mengangkat pujian kami kepada-Mu. Sepanjang hari ini, kami mohon kekuatan-Mu menyertai kami dengan perlindungan-Mu, sehingga kami dapat melewati sepanjang hari ini dengan baik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang baru yang Engkau bentangkan di hadapan kami ya Tuhan, bimbinglah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Berikan kepada kami kepekaan untuk dapat membedakan jalan yang membawa kepada kehidupan dan yang akan menjerumuskan diri kami ke dalam kebinasaan. Tuhan Yesus, pakailah diri kami menjadi berkat bagi sesama kami dan duta dari kerajaan-Mu. Jangan biarkan diri kami terjatuh ke dalam pencobaan, dan lindungilah diri kami terhadap yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan kepada hidup kami. Dan pagi hari ini ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba tetap berdoa untuk seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun atas setiap umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan Yesus menyertai, memberkati seluruh umat Tuhan yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan tolong kami, pimpin dan bimbing kami, berjalan di dalam kehendak-Mu, agar kami senantiasa mempermuliakan Engkau dengan hidup kami. Bapa, berkati seluruh pekerjaan-pekerjaan yang kami tangani. Berikan kekuatan, kemampuan, dan berikan keberhasilan bagi kami. Memberkati anak-anak kami di dalam bangku pendidikan, sehingga mereka boleh berhasil dengan baik. Hanya karena belas kasihan Tuhan, hanya karena kasih Tuhan kepada mereka. Dan mereka boleh mencapai tujuan mereka di dalam bangku pendidikan. Dan biarlah mereka boleh memuji dan mempermuliakan Engkau senantiasa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi mereka yang sakit. Hamba mohon kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan, bimbingan Tuhan. Ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Terimalah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga mau berdoa untuk semua rekan-rekan hamba, seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada bersama-sama dengan hamba pagi hari ini. Hamba berdoa memberkati hambamu Ibu Rida Taruk Datu. Tuhan memberkati pribadi hambamu ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik kepada dia, sehingga dia boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau. Biarlah hidupnya yang Tuhan pakai senantiasa mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat yang ia peroleh, dan hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau. Tuhan terus melengkapi dan melengkapi. Pakai hidupnya untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Berkati dia dengan kesehatan yang terbaik. Berikan kekuatan yang terbaik kepadanya untuk boleh hidup menjadi berkat, menjadi teladan bagi anak cucu, bagi orang-orang yang dikasihi, dan bagi banyak orang di sekitarnya. Ya Tuhan, berikan kekuatan spesial kepadanya untuk dia tidak berdiam diri, tetapi dia bertindak, dia melangkah untuk memberitakan Injil kepada banyak orang, seperti yang Engkau mau, ya Allah. Biarlah itu terjadi atas hidup daripada hambamu, Ibu Rida Taruk Datu. Tuhan, lindungi mereka siang dan malam. Berkati usaha-usaha mereka. Berkati kehidupan daripada anak-anak cucu. Berkati pendidikan daripada anak-anaknya, ya Allah, supaya mereka boleh berhasil di dalam bangku pendidikan dan boleh mempermuliakan Engkau. Berkati anak-anaknya yang telah bekerja, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kasih-Mu terus bekerja dalam kehidupan hambamu, Ibu Rida Taruk Datu, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan hambamu Ibu Seli Dona Sihaya ke dalam tangan-Mu, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memanggil dia, dan Engkau juga yang memperlengkapinya. Engkau menuntun dia untuk berjalan sesuai kehendak rencana-Mu. Berikan dia kekuatan. Berikan dia kekuatan untuk terus menyatakan kasih-Mu. Untuk terus berani mewartakan Injil-Mu kepada banyak orang, ya Allah. Mulai dari hidup rumah tangganya. Tuhan memberkati suaminya, Bapak Yosef Auri, dan anaknya kasih Seva Auri. Biar hidup rumah tangga ini senantiasa berpatuhan kepada Engkau saja, ya Allah. Mengandalkan kebenaran-Mu, melakukan kebenaran-Mu. Dan Tuhan pakai hidup mereka
untuk melakukan hal-hal yang tidak terbatas itu. Yang terbatas itu dilakukan dengan sekuat tenaga karena Tuhan menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka untuk selalu memuji dan mempermuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada hamba-Mu, Ibu Seli, Dona, Siahaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati anak kekasih Diana De Freitas yang berada di Sorong. Tuhan memberkati Diana De Freitas dengan kasih-Mu, dengan kekuatan-Mu. Berikan dia kesehatan yang terbaik. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia terus mengerjakan apa yang Engkau mau ya Allah. Berkati pribadinya, berkati suaminya, berkati kedua anaknya. Seluruh pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, pimpin, bimbing dia untuk tetap taat dan setia. Untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anaknya dalam bangku pendidikan. Berikan hikmat kepintaran kepada mereka. Supaya mereka dapat mengikuti semua pelajaran. Baik itu online, baik itu onsite dengan baik. Dan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu, Bapak Donald Lodik Peters, ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Pakai hidup hamba-Mu untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Di dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuannya. Tuhan yang melengkapi dia. Tuhan yang memberkati dia. Berkati pribadinya. Berkati hidup rumah tangganya. Istri kekasihnya. Anak-anak kekasihnya. Dan pakai hidupnya menjadi panutan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba-Mu terus melakukan seperti yang Engkau mau. Dia berani melangkah untuk mewartakan Injil kerajaan surga bagi banyak orang. Sehingga banyak orang boleh diselamatkan lewat pelayanannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati dia dengan kesehatan yang terbaik. Berkati dia dengan berkat jasmani rohani. Dipenuhi dalam hidup pribadinya dan hidup rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati anak kekasih Nora Tutupoli, Patina Nasarani yang berada di Sorong. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, suaminya, anak-anak kekasihnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Dan Tuhan pakai hidup mereka untuk melakukan seperti apa yang Engkau mau, ya Allah. Sebab jika Engkau memanggil mereka, Engkau mau mereka melakukan apa yang Engkau mau, maka hamba percaya Tuhan juga yang akan memperlengkapi mereka. Tuhan juga bahkan menyertai mereka, sehingga mereka sanggup, sehingga mereka mampu untuk melakukan isi hati-Mu. Tuhan berkati mereka jasmani dan rohani. Tuhan melengkapi segala kebutuhan mereka. Teristimewa bagi anak-anak kekasihnya. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan berikan pertumbuhan yang baik, yang kuat. Masa depan mereka ada dalam tangan-Mu ya Allah. Berkat-Mu melimpah atas hidup mereka. Bagi suaminya Tuhan memberkati. Pakai suaminya terus menjadi hamba-Mu yang takut akan Tuhan. Pakai suaminya untuk menyatakan isi hati, mewartakan Injil Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati hidup rumah tangga anak kekasih Nora Tutupoli Patina Nasarani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Gembala Leni Angelina.
Tuhan memberkati dia, pakai hidupnya terus untuk mempermuliakan Engkau. Pakai hidupnya menjadi teladan, menjadi panutan bagi tubuh Kristus MDC Manokwari. Biar Tuhan, kemurahan-Mu melimpah atas hidupnya. Kekuatan kesehatan terbaik melimpah atas hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia boleh menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi penolong bagi suaminya, bagi anak cucu kekasihnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan spesial bagi seluruh kehidupan jemaat MDC Manokwari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat-Mu melimpah atas hidupnya. Kekuatan kesehatan jasmani rohani melimpah atas hidupnya. Dan Tuhan berikan semangat, berikan keberanian untuk terus melangkah, untuk terus menyatakan isi hati-Mu, mewartakan Injil Kerajaan Surga kepada banyak orang. Terpujilah Tuhan, kasih-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu untuk selalu taat dan setia. Menyatakan isi hati-Mu, mewartakan Injil kerajaan-Mu ya Allah. Kekuatan-Mu, hikmat-Mu menyertai dia. Sehingga apa yang ia lakukan Tuhan buat berhasil. Karena Tuhan menuntun dia setiap saat. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi anak cucunya. Bagi banyak orang di sekitarnya. Tuhan memberkati dia dengan kesehatan yang terbaik. Memberkati dia. Segala kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan sediakan yang terbaik atas hidupnya. Sehingga hidupnya selalu percaya bahwa Tuhan menyertainya. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan buat kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Hamba mohon kasih-Mu senantiasa memimpin hamba-Mu ini. Kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani menyertai hamba-Mu ini. Tuhan, hamba percaya tangan-Mu yang perkasa tidak pernah meninggalkan dia berjalan sendiri. Tetapi Engkau melindungi pribadinya. Spesial, Tuhan tetap melindungi bayinya yang ada dalam kandungannya. Terima kasih Bapa, pakai hidup hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang untuk boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi suami kekasihnya Bapak Heri Tarudatuk, bagi kedua anaknya, dan bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu melimpah atas hidup pribadinya dan hidup rumah tangganya. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka tangani, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dan spesial bagi pelayanan-pelayanan mereka diberkati dalam nama Yesus. Biar mereka boleh melayani dengan kekuatan hikmat-Mu ya Allah. Dan mereka terus menyatakan isi hati-Mu bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Memberkati semua pemirsa dimanapun berada. Supaya Tuhan, apa yang telah hamba sampaikan, kebenaran firman Tuhan, dapat mereka lakukan dengan sekuat tenaga mereka. Bukan sekedar mendengar, tapi mereka mendengarkan dan mereka mengaplikasikan itu dalam hidup pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Dan Tuhan seperti janji bahwa Engkau turut bekerja, meneguhkan apa yang mereka lakukan di dalam pemberitaan Injil Kristus. Biar itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan berikan kekuatan yang terbaik kepada mereka. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Tuhan buat berhasil pekerjaan-pekerjaan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba terus berdoa memberkati hamba-hamba yang Tuhan nyatakan kasih Tuhan untuk proses kesembuhan mereka dari semua sakit yang mereka alami. Tuhan terima kasih memberkati hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Tuhan kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi
Engkau ya Allah. Dan kami percaya jikalau Tuhan Engkau menyembuhkan, maka Engkau tidak akan menyembuhkan setengah-setengah, tapi Engkau menyembuhkan secara total. Dan biar Tuhan berikan kekuatan spesial bagi hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal untuk berdiri dengan kedua mata kakinya. Dan Tuhan sediakan yang terbaik bagi dia. Pekerjaan-pekerjaan, berkat-berkat yang dibutuhkan jasmani rohani, Tuhan sediakan yang terbaik atas hidup pribadi dan hidup rumah tangganya. Pakai hidup hamba-Mu ini menjadi berkat, saluran berkat bagi istri kekasihnya, bagi anak cucu kekasihnya. Biar hidup hamba-Mu membawa hidup rumah tangganya, membawa orang-orang yang dikasihnya kepada Engkau, Yesus Kristus Sang Mesias. Terima kasih Bapa, genapilah apa yang diinginkan oleh hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa mengucap syukur dan terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Beni Tuante bersama dengan ibu, bersama dengan anak-anak kekasih, keluarga besarnya. Tuhan terus bersama dengan mereka. Tuhan terus memimpin, membimbing mereka. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan limpahkan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah untuk semua kebaikan-Mu. Berdoa mengucap syukur atas hidup daripada orang tua Bapak Agung. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu Bapak Yono bersama dengan istri. Tuhan pulihkan seluruh kekuatan kesehatan mereka terbaik Tuhan nyatakan. Sehingga mereka boleh terus bersyukur karena Tuhan ada bersama dengan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga untuk kesembuhan yang Tuhan nyatakan kepada anak kekasih Dirk Auri. Tuhan pimpin dia, Tuhan bimbing dia, Tuhan bawa dia untuk selalu bersandar kepada Engkau ya Allah. Tuhan, kesembuhan-Mu Engkau nyatakan kepada dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dan terima kasih juga untuk Pak Jimmy Sihaya, kakak daripada Ibu Dona Sihaya yang berada di Jakarta. Kami percaya Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepadanya. Tuhan yang menolong dia. Jikalau ada hal-hal yang masih tidak jelas, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Biar bilur-bilur-Mu, darah-Mu terus mengalir dan menyucikan, menguduskan, memulihkan. Bahkan menggantikan setiap organ tubuh yang sakit, digantikan dengan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa memberkati orang tua hamba, Bapak Lukas T. yang berada di Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita melimpah di hari-hari tuanya ya Allah. Biarlah hidupnya terus menjadi berkat dan saluran berkat bagi anak, cucu, cicitnya, bahkan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan-Mu nyata atas hidupnya setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati juga seluruh kepemimpinan bangsa negara kami. Bapak Presiden sampai ke daerah terpencil. Kepada semua Bapak Gubernur dan stafnya, wakilnya. Bapak Bupati, staf dan wakil-wakilnya. Demikian juga wali kota, para kepala-kepala desa, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka mengerti mereka adalah hamba-hamba Allah. Yang harus melakukan apa yang Engkau mau, bukan kehendak mereka. Terima kasih. Kami tetap berdoa Tuhan perlindungan-Mu turun atas bangsa negara kami. Tuhan semua penyakit COVID yang mengganggu kami patahkan dan taklukkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus, tetap pegang kendali atas bangsa negara kami. Atas tanah Papua dan atas setiap daerah yang kami tinggal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur ya Allah. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.
Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita akan berjumpa pada besok pagi dalam waktu yang sama pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati seluruh hamba-hambanya. Tuhan memberkati hidup pribadi, pekerjaan, pelayanan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemirsa diberkati dalam nama Yesus. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, disiplin mulai dari diri kita. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.